lagi bersama saya Kadia. Jadi di sini saya akan mereview tempat makan yang dimana tempat makannya itu berada di posisi kedua tempat makan terenak di Samarinda. Cus, kita langsung lihat saja. Selamat siang. Jadi di sini kami sudah bersama dengan owner dari rumah makan ini. Sebelumnya mungkin Masnya silakan memperkenalkan diri dulu. Oh iya, nama saya Andra. Oh, Mas Andra. Iya. Kalau boleh tahu umurnya Mas berapa ya? Sekitar 31 sama 32. Oh, masih sedikit bisa dibilang muda. Untuk nama usahanya ini apa, Mas? Nama usahanya Mie Pangsit Jakarta. Oh, Mie Pangsit Jakarta. Kalau boleh tahu kapan didirikannya ya, Mas? Dari tahun 85. Oh, sudah lumayan lama ya, Mas? Iya lama ya, dibilang pertama kali di Samarinda sih Mie Pangsit Jakarta. Oh, pertama kali. Iya, Pertama kali ada. adanya Mie Pangsit Jakarta. Baik Mas, di sini saya ingin bertanya, ini tuh milik sendiri atau sewa? Tempatnya milik sendiri. Kemudian Mas, ini tuh usaha Mas dari nol atau melanjutkan usaha dari keluarga? Ini usahanya turun temurun. Jadi dari keluarga sampai sekarang. Iya. Kemudian apa motivasi Mas sehingga bisa membuat mie pangsit bakso ini, warung usaha ini? Motivasinya ya nggak putus asa. Iya. Baik Mas, saya lanjutkan pertanyaannya. Bisakah Mas ceritakan pengalaman Mas awal mulanya membangun usaha ini hingga menjadi berkembang dan bagus seperti ini, Mas? Oh iya. Kalau pertama kali sih dengar dari cerita keluarga kan pertama ya kita pakai gerobak dorong. Kadang sehari laku 4 porsi, paling banyak satu hari 8 porsi dulu. Awal-awal pertama kali buka jualan pakai gerobak itu, bongkar pasang, pindah kemana-mana sampai nyewa di AWS. Di AWS depan kantor BPJS tuh. Nyewa di situ sekitar 20 tahun dulu. Terus pindah di rumah sendiri. Sempat jualan di rumah sendiri kemarin. Terus baru ke sini. Jadi cukup panjang ya Mas perjalanannya, dimulai dari nol, dari gerobakan hingga besar seperti ini. Kemudian sebelumnya berpindah-pindah dulu tempatnya hingga besar seperti ini. Jadi dari sekian banyaknya usaha, apa sih alasan Mas memilih usaha ini? Ya untuk diri saya dan keluarga saya kan pertama kali di Samarinda kan belum ada tuh namanya Mie Pangsit Jakarta, makanya mendirikan Mie Pangsit Jakarta. Dalam mendirikan usaha ini, produk makanan dan minuman apa saja sih yang dijual di sini, Mas? Kalau sekarang ada mie pangsit pentol, mie pangsit ceker, telur sama mie pangsit komplit. Ada tambahan lagi sama mie pangsit kering.
Untuk menu andalan di sini apa ya, Mas? Andalannya ya mie pangsit Jakarta. Semuanya, semua menu itu termasuk yang disukai pelanggan Iya. ya, Mas? Sama ada tambah lagi bakso. Kalau boleh tahu untuk harga per porsinya berapa sih, Mas, untuk mie pangsitnya? Kalau harga mie pangsit per porsinya kalau awal buka dulu Rp200. Rp200 satu porsi. Kalau sekarang udah 25.000. Cuman ada pajak dari pemerintah 10% jadi 26.000. Ada yang 20.000, ada yang 26, ada yang 31. Kan ini kan masuk pajak bisa. Kena pajak. Mas kan sudah lama nih bergelut dalam usaha atau bisnis makanan ini. Jadi kendala apa saja sih yang Mas pernah hadapi selama menjalankan usaha ini? Ya terutama bahan pokok. Bahan pokok kadang terlalu tinggi harganya. Jadi penjualannya ya agak susah untuk beli bahan pokok kan, kalau barangnya tinggi, harga naiknya tinggi. Untuk bahan pokoknya itu Mas dapat dari pasar atau ada supplier khusus? Kalau sekarang ini sih dapat dari supplier sama ke pasar sendiri. Tadi kan Mas bilang bahwasanya bahan pokok itu berpengaruh ya, Mas. Nah, apabila bahan pokok itu harganya meningkat, apakah mempengaruhi harga jual produknya juga, Mas? Harga jual bisa mempengaruhi juga harga jualnya. Jadi ikut berpengaruh ya, Mas? Iya. Soalnya kalau harga bahannya naik, otomatis menunya nggak bisa dikurangi. Yang bisa saya naikkan ya harganya. Jadi tetap menjaga Iya, kualitas menjaga ya? kualitas. Menjaga kualitas rasa sama tekstur. Kalau dari tenaga kerja ada kendala nggak, Mas, dari segi tenaga? Tenaga kerja nggak ada kendala ya, cuman kalau tenaga kerjanya kan cuman pelayanan harus cepat, sopan santunnya dapat, terus bersih. Yang penting hygiene. Yang penting harus bersih ya. Iya, itu yang paling utama. Kalau dari segi konsumen itu pernah ada komplain kah atau kendala? Kalau sama customer pasti ada komplain, nggak mungkin nggak ada. Kadang ya soal ini pelayanan agak lambat, terus tingkat kematangan mie kadang kelembekan ya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan sudah ditanyakan tuh tentang apa-apa aja kendalanya. Nah sekarang ini tuh berlanjut tentang bagaimana Bapak mengatasi kendala-kendala yang pernah terjadi sebelumnya. Ya kita selalu briefing sama karyawan kan, dapat komplainan dari customer maupun dari media sosial. Jadi kita selalu menjaga komunikasi satu sama yang lain. Oh berarti ini tentang pendapatan dari luar, komentar dari orang tuh apa namanya nih ya, terbuka, diterima secara terbuka gitu ya? Iya benar. Banget. Tentang briefingnya ini biasanya Bapaknya tuh lakukan setelah ada punya komplain atau setiap saat pembukaan toko? Setiap hari. Wah keren ini. Iya hebat ini. Emang bagus kalau untuk briefing karena kalau dengan adanya briefing tuh kayak lebih tertata. Iya. Juga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana strategi Bapak untuk menarik minat dan cara mempromosikan usaha-usaha Bapak ini? Kalau promosinya sih sementara dari kualitas mie pangsit Jakarta ya. Kayak rasa, terus tekstur dan kekenyalan mie tetap stabil. Apakah Bapak pernah melakukan promosi dari media sosial atau bagaimana? Selama ini cuma promosinya lewat Facebook sih. Cuma orang lain yang mempromosikan. Oh, jadi ibaratnya ini orang dari terdekat itu men-share tentang bagaimana rasa dan kebagusan dari toko ini tersebut. Enggak, orang ini customer sendiri, orang lain, orang yang nggak kita kenal. Oh, Kayak IG, kayak orang youtuber gitu. oh iya. Oh dari mulut ke mulut gitu ya? Iya. Bagus banget.
Baik, kita lanjutkan wawancaranya. Pertanyaan berikutnya, menurut Mas sendiri nih, kelebihan usaha mie pangsit Mas ini dibanding dengan usaha-usaha di luar sana itu apa ya, Mas? Oh ya, kebetulan mie pangsit ini kan mie-nya bikin sendiri. Terus bumbu botolannya bikin sendiri, keseluruhan bikin sendiri, cuma ninggal saus sama kecap yang beli. Selainnya bikin sendiri semua. Makanya rasa tingkat kekenyalannya dari mulut ke mulut kenyal, terasa kenyal. Beda sama yang lain rasanya. Jadi memang karena itu homemade, jadi rasanya itu memang berbeda ya sama yang lain. Mie-nya kenyal. Mie-nya terasa kenyal. Dalam menjalankan usaha ini Mas pernah nggak sih berapa kali gitu mengalami kerugian? Kalau kerugian pasti. Kalau kerugian bukan cuma berhari-hari, bisa 1 tahun 2 tahun itu kerugian. Cuma selalu punya motivasi harus bangkit. Kenapa yang lain bisa kita kok nggak bisa gitu. Jadi selalu ini kata keluarga sih, kata orang tua. Harus ditekuni gitu. Ini harus ditekuni memang ya Mas Iya. pekerjaan ini. Selanjutnya, baik, ini pertanyaan selanjutnya, sekiranya nih usaha Bapak ini terus berkembang gitu kan, nah usaha ini bakalan Bapak pegang sendiri atau diteruskan ke keluarga lain atau owner lain? Kalau usaha ini sebenarnya sih turun temurun, cuma udah ganti sama keluarga gitu aja. Kan yang keluarga kan udah meninggal tuh, jadi keluarga yang lanjutkan, jadi turun temurun. Iya. Kalau untuk misalkan nih, membuka cabang lain, apa ada kepikiran ke situ, Mas? Sementara ini belum ada. Iya, belum ada buka cabang. Ya mungkin itu saja Mas yang dapat kami tanyakan kepada Masnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas, mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih kepada Masnya telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk dapat kami wawancarai sebagai narasumber. Kami sih kedepannya berharap semoga usaha Mas ini semakin maju, semakin lancar dan dapat membuka cabang. Nah, oke, baik teman-teman, itu sajalah video wawancara dari kami kelompok 8. Sekiranya ada banyak sekali nilai-nilai ataupun pengalaman positif yang dapat kalian ambil, maka ambillah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.